Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Perlu kita ketahui bahwa marketing ini sangat penting bagi seluruh para pelaku usaha, entah itu jasa ataupun eh, barang. Tetapi jangan menjadikan marketing ini sebagai acuan untuk eh, menjual produk kalian itu bisa maksimal. Penjualan produk kalian itu bisa maksimal. Ya, jangan menjadi sebuah acuan karena marketing ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, selain kita itu mempromosikan barang kita, kita juga mengenalkan produk kita. Kita yang harus kita ketahui dan nggak semua orang itu tertarik. Itu yang harus kita pahami di situ. Jangan dinilai kalau kita mengeluarkan uang sekian miliar untuk berbisnis, untuk marketing, terus kita harus mendapatkan hasil yang sama, ya tidak. Karena target kita apa dulu? Apakah kita sudah menganalisis kondisinya? Di mana analisis kita? Target pasar kita di mana terlebih dahulu? Kita itu harus menargetkan pasar kita di mana? Berapa daerah? Kita analisis terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melakukan marketing. Setelah marketingan kita baru kita bisa melihat hasilnya. Kalau kita tanpa menganalisis, kita langsung melakukan marketing, dan tidak semua daerah itu berpotensi mau menjual produk, membeli produk kita, ya jangan berharap closingnya itu sama dengan yang kita harapkan. Kita belum melakukan sebuah analisis, berharap closingnya banyak, ya itu kesalahan. Kamu memperkenalkan produk kamu, ya kan? Nah, tanpa kalian menganalisis langsung kalian jual ke daerah. Ya kalau laku, kalau tidak, kos kamu terbuang sia-sia. Kamu sama saja membuang-buang uang atau kosnya sangat tinggi sekali, menghambur-hamburkan pengeluaran di situ. Tapi kalau kamu menganalisis terlebih dahulu, baru kamu bisa menargetkan, oh di sana pasar potensial saya, di sana pasar potensial saya. Diepus di daerah-daerah itu, dimaksimalkan. Baru yang lainnya tersebar pada umumnya. Tetapi kalau marketing ini di bagian dari target kita, pendapatan kita, ya itu keliru. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Tanpa kita menganalisis loh ya. Tanpa menganalisis itu salah. Tapi kalau kita sudah menganalisis, pasti kita tahu. Pasti kita akan mengepus target pemasaran kita itu ke tempat-tempat yang potensial itu, untuk menjual produk kita. Nah, strateginya apa yang kita lakukan? Banyak cara kita itu melakukan hal tersebut. Selain kita nge-push daerah-daerah yang potensial tadi, kita bisa mengoptimalkan ya di advertising, di cara desainnya kita, website kita, terus sosial media dan lain sebagainya. Nah, dari marketing itu kita harus melihat dari hidup produk. Ya, dari produk itu adalah introduction, growth, maturity, dan juga deadline. Di mana keempat ini harus kita mengetahui tahapan perkenalan terlebih dahulu. Jangan asal kita langsung marketing. No, itu salah. Tapi kita harus tahapan perkenalan dulu. Oh ini loh, saya punya produk ini. Kira-kira konsumen bagaimana tanggapannya? Tertarik apa tidak? Di saat kita menganalisis, kita itu mengenalkan produk ini terlebih dahulu. Setelah produk itu dikenal oleh masyarakat dan masyarakat benar-benar tertarik dengan produk itu, berarti semua akan membeli produk kita. Ya, di saat semua akan membeli produk kita, membooming semuanya, orang itu viral sampai viral menggunakan produk kita, itulah bagian dari tahap pertumbuhan atau growth. Ya, di sini adalah puncak di mana produk itu benar-benar penjualannya sangat luar biasa sekali. Tapi kita juga harus jangan terenakkan dengan posisi kita yang ada di atas. Kita harus benar-benar melihat risiko persaingan kita, risiko kejenuhan masyarakat, risiko konsumen beralih dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Nah, setelah itu ada tahap kedewasaan, di mana tahap kedewasaan yang dimaksud di sini adalah ditandai dengan penambahan jumlah permintaan. Jika produk kita itu sudah mulai diminati oleh masyarakat, dengan sendirinya masyarakat yang sudah respect dengan produk kita, yang sudah suka dengan produk kita, yang sudah setia dengan produk kita, dia akan tidak jumlah permintaan akan produk itu akan semakin meningkat tanpa kita menawarkan itu.
itu akan membuat keuntungan dari perusahaan itu akan semakin bertambah. Ya, nggak usah jauh-jauh dengan contohnya belum lama ini ya, dengan marketingnya pemerintah untuk mengkampanyekan semuanya menggunakan vaksin yang awal mulanya tidak respect dan akhirnya bahwa vaksin itu sangat penting, akhirnya semuanya berbondong-bondong untuk vaksin gitu. Ya. Setelah itu sama halnya dengan produk gitu. Di saat produk kita sudah mulai diminati oleh masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan mencari. Nah, dari situ kita pasti akan mengalami tahap kemunduran. Ya, pelaku usaha itu pasti sudah paham bahwa dalam berbisnis itu pasti ada fase naik, fase di atas, fase mulai turun, bahkan fase di bawah. Di mana tidak ada lagi tambahan permintaan, bahkan cenderung berkurang atau bahkan beralih ke produk yang lainnya. Mulai ditinggalkan. Apa yang menyebabkan produk itu mulai ditinggalkan? Yang menyebabkan produk itu mulai ditinggalkan karena masyarakat sudah mulai jenuh. Kalau tidak, ada pesaingnya yang lebih baik lagi. Makanya dari hidup produk itu benar-benar kita harus pahami. Jangan sampai produk kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa melihat contoh yang mungkin kita ketahui saat ini ya, dengan perkembangan teknologi semuanya sudah menggunakan teknologi dan akhirnya jika kita berbisnis tidak dibarengi dengan berjualan secara online ya kita tidak bisa maksimal untuk menjual produk kita kalau kita hanya menunggu konsumen untuk datang ke lapak kita. Nah, strategi pemasaran atau STP di mana segmenting, targeting, dan positioning di sini adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahap, yaitu kita harus melihat segmentasi pasar kita. Ya, analisis pasar. Mana yang paling berpotensial di sini. Setelah itu menargetkan segmentasi tersebut. Ya, agar kita memiliki keuntungan yang lebih dalam penjualan produk itu. Dan berikutnya kita memposisikan produk kita itu agar dijual dengan cara yang paling bernilai. Yang benar-benar dimahami oleh masyarakat. Nah, apa kelebihannya dari strategi itu? Ya, mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan targeting, advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya yang segmentasi target. Terus mengidentifikasi peluang, mencocokkan sumber daya perusahaan, serta meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Itulah kelebihannya. Karena kita bisa melihat posisi-posisi itu. Ya, nah bagaimana caranya untuk bisa melihat posisi itu? Tahapannya apa saja? Nah, tahapannya dari segmentasi pasar yang pertama adalah kita melihat demografi, geografi, psikografi, dan perilaku konsumen itu. Demografinya di situ seperti apa? Terus jumlah masyarakatnya berapa? Masyarakatnya konsumtif apa tidak? Pendapatannya masyarakat berapa? Infrastruktur ke daerah tersebut bagaimana geografisnya dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah menentukan target. Targetnya apa? Ukuran, profitabilitasnya, aksesibilitasnya seperti apa. Ya, jadi dari ukuran tersebut kita bisa melihat seberapa besar segmentasi pasar kita. Ya. Apakah nanti bisa berpotensi untuk tumbuh di masa yang akan datang atau justru malah penurunan. Tuh. Yang berikutnya, segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Ya, kita melihat profitabilitasnya kita seperti apa. Kita melihat, oh ini sangat berpotensi. Berarti kita harus nge-push paling besar di situ agar kita memiliki keuntungan yang lebih. Nah, yang berikutnya adalah aksesnya, ya, dari infrastrukturnya bagaimana, hambatan yang ada ketika kamu harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Ya, di sini adalah akses di mana infrastrukturnya, kamu berkomunikasi dengan pelaku usaha di sana untuk menjual produk kalian, terus tanggapan konsumennya seperti apa. Tahapan yang ketiga yaitu memposisikan produk, di mana yang pertama adalah menawarkan solusi
Yang kedua adalah identifikasi unfit selling profession, di mana di saat kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar tadi, dan mengetahui hambatan dan potensi masalah yang dihadapi, maka perusahaan mampu merancang yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah di masyarakat tersebut, di mana hal tersebut itu adalah kita dengan produk kamu yang ada, dengan adanya produk baru dari perusahaan kalian untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kalian bisa memberikan sebuah solusi bahwa ini loh produk saya ini emang benar-benar berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nggak beda jauh dengan produk-produk yang lainnya. Dan itu akan membuat masyarakat itu akan berpikir bahwa, oh saya akan mencoba, harganya selisih sedikit saya akan mencoba. Oh ternyata kualitasnya bagus. Ya. Jadi hambatan-hambatannya apa, permasalahannya apa, segmentasinya pasar apa, di situ kita harus menemukan solusinya. Oh, ternyata di sana itu sering menggunakan produk ini, tapi sering susah mencari produk ini. Makanya kamu hadir di situ dengan produk pengganti, tapi dengan kualitas yang sama. Agar masyarakat tidak hanya uji coba produk tersebut gitu, ya. Dan kita harus mengidentifikasi pelanggan. Mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan yang kalian miliki gitu. Ya, diidentifikasi, oh ternyata mereka sudah mulai nyaman dengan produk kalian. Oh ternyata setelah melakukan sebuah uji coba menggunakan produk baru dengan harga yang terjangkau tadi, masyarakat ternyata nyaman dengan produk yang kalian buat gitu. Oke, terima kasih ya. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan dengan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.